Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik ke channel Gary Christopher. Oke, dan video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Goblin Slayer volume 7. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Goblin Slayer sekali lagi membantu kotanya untuk lepas dari invasi Goblin. Lalu ada juga Priestess yang resmi mendapatkan kenaikan pangkat ketika membantu Goblin Slayer dan para petualang Silver lainnya dalam melindungi kota. Dan di saat itu juga akhirnya bocah Wizard pun sudah melepas dendamnya atas kematian kakak perempuannya yang dibunuh sama para Goblin. Ia juga memutuskan untuk pergi dari kota bersama dengan gadis Rhea dan bertujuan untuk menjadi Dragon Slayer sekarang ini. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari sebuah prolog puisi khas LN Goblin Slayer. Puisi itu berbunyi seperti ini teman-teman. Cinta adalah takdir. Takdir adalah kematian. Bahkan, kesatria yang mengabdi seorang perawan suatu hari akan binasa dalam cengkeraman kematian. Bahkan sang pangeran yang berteman dengan penguasa langit harus merelakan wanita yang ia cintai. Tentara bayaran yang mencintai seorang klerik akan gugur dalam pertempurannya mengejar mimpi. Dan raja yang mencintai perawan kuil tidak dapat lepas dari perpisahan. Akhir kehidupan bukanlah akhir dari bab kisah kepahlawanan. Begitu pula petualangan yang bertajuk kehidupan akan terus berlanjut hingga akhir. Persahabatan dan cinta, kehidupan dan kematian, kita tidak dapat lari dari hal ini. Dengan demikian, apa yang harus kita takuti? Cinta adalah takdir dan takdir adalah kematian. Panel cerita pun dibuka di kuil petualang. Pada hari yang cukup panas itu, para petualang pun sedang berkumpul untuk minum-minum. Lagi pula siapa juga yang ingin melakukan petualangan di hari yang sepanas ini. Maka dari itu sebagian besar dari mereka memilih untuk berada dalam kuil saja dan makan siang. Gagasan itu juga yang dimiliki sama party dari Goblin Slayer. Ya, walaupun nih minuman yang mereka pesan juga malah menjadi panas gara-gara cuaca yang panas ini. Tapi mereka tetap menikmatinya. Nah, tepat saat itu ternyata ada seorang pengantar pesan yang mengirimkan beberapa surat untuk para petualang di sana. Melihat hal itu, gadis kuil pun langsung memanggil dan memberikan surat kepada mereka semuanya. Ada berbagai macam surat yang didapatkan oleh para petualang, mulai dari surat tugas, surat keluarga, surat kencan, dan sebagainya. Nah, ternyata sang High Elf Archer juga mendapatkan surat dari keluarganya nih. Tidak seperti surat para petualang yang lain yang ditulis di secari kertas. Surat milik elf ini ditulis di selembar daun besar dengan bahasa elf yang tidak dimengerti banyak orang. Setelah membaca surat itu, sang High Elf Archer pun berkata, kalau mungkin saja ini adalah saatnya untuk menikah. Tentu hal itu pun membuat semua orang di dalam guild jadi heboh nih. Mereka tidak menyangka kalau memang ranger mereka yang satu ini memutuskan untuk menikah di umurnya yang ke-2000 tahun. Sementara itu Goblin Slayer masih memiliki ekspresi yang tenang dan bertanya, menikah dengan siapa? Mendengarkan hal itu, secara gamblang High Elf Archer pun berkata, kalau dengan sepupu laki-lakinya. Waktu itu Lizard Priest juga berkata, kalau hal itu nggak apa-apa, dan mungkin memang sudah saatnya mereka berpisah dengan ranger dalam party mereka sekarang ini. Karena pastinya nanti High Elf Archer ini akan disibukkan dengan segala hal terkait rumah tangga. Mendengarkan hal itu, High Elf Archer pun berkata, kalau memang dia tidak berpisah dengan mereka secepat ini. Lagi pula tidak akan ada bayi yang lahir kecuali sesudah 300 tahun setelah pernikahan nanti. Tentu jawaban itu pun membuat Lizard Priest jadi tertawa nih. Dia itu ternyata lupa kalau memang temannya yang satu ini memiliki pemahaman konsep umur yang berbeda dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dan dia juga cukup senang ketika mendengar kalau mereka tidak akan segera berpisah. Nah, Priestess pun bergabung dengan obrolan mereka juga nih dengan tanya apakah calon suami dari pihak elf itu akan membiarkan istrinya berpetualang gitu aja. Mendengarkan hal itu, High Elf Archer pun berkata kalau hal itu nggak mungkin sih, mengingat sifat sepupu laki-lakinya yang sangat protektif. Pastinya dia tidak akan mengizinkan istrinya pergi gitu aja. Tentu obrolan itu pun menjadi semakin aneh nih, karena memang jawaban dari High Elf Archer itu bertentangan dengan perkataan sebelumnya. Jadi saat itu terjadi suasana hening sejenak di sana. Nah, di sini Goblin Slayer pun bertanya untuk memecahkan keheningan. Jadi siapakah yang akan menikah? Mendengarkan hal itu, High Elf Archer pun berkata, kalau yang akan menikah itu adalah kakak perempuannya, bukan dirinya.
Tentu jawaban dari High Elf Archer pun langsung membuat seisi guild jadi heboh lagi. Karena mereka mengira kalau dialah yang akan menikah, tapi ternyata tidak. Nah, di sini si Dwarf Shaman juga langsung meneriaki High Elf Archer dengan sebutan dada rata nih. Karena dia juga tertipu dalam percakapan ini. Dia mengira kalau High Elf Archer lah yang akan menikah. Ya, sebenarnya High Elf Archer juga nggak salah sih. Karena memang dari awal perkataannya tadi juga gak ada yang menyiratkan kalau dialah yang akan menikah. Cuma dari tadi teman-temannya ini yang sangat kegeeran aja dan mengira kalau High Elf Archer lah yang akan menikah. Tapi terlepas dari itu semua, nampaknya party Goblin Slayer ini juga diundang secara resmi untuk menghadiri pernikahan dari kakak perempuan High Elf Archer. Nah, melihat situasi ini, Goblin Slayer pun berniat untuk tidak ikut dengan mereka. Karena dia juga bukanlah orang yang cocok untuk menghadiri sebuah pesta. Namun, niatannya itu langsung dihentikan oleh Priestess. Dia berkata dan memaksa Goblin Slayer untuk ikut langsung dalam pernikahan ini. Lagi pula, bukankah nggak sopan untuk menolak undangan secara khusus seperti ini? Nah, karena hal itulah Goblin Slayer tidak bisa mengelak lagi. Melihat hal itu, Lizard Priest pun berkata kalau nampaknya Priestess itu sudah menjadi perayu yang handal bagi Goblin Slayer ya. Panel cerita pun berpindah ke ruangan resepsionis guild. Saat itu, party Goblin Slayer pun sedang menemui gadis guild dan para staff lainnya untuk mengajukan cuti nih. Karena memang kan seperti yang kita tahu kalau party mereka akan menghadiri pernikahan dari kakak perempuan High Elf Archer. Nah, di sini gadis guild pun cukup senang ketika mendengarnya. Ia juga langsung basa-basi dengan tanya nih, umur kakak perempuan dari High Elf Archer itu berapa? Mendengarkan hal itu, High Elf Archer pun berkata kalau memang kakak perempuannya itu untungnya nih tidak berada di usia yang terlalu tua untuk menikah. Usianya hanya sekitar 8.000 tahun. Tentu gadis guild pun langsung kena mental mendengarnya. Dia pun berkata kalau dia lupa dengan konsep umur yang dimiliki sama elf. Maka dari itu cukup bodoh bagi dirinya menanyakan hal tersebut. Tapi memang elf yang sudah 8.000 tahun aja udah mau menikah. Namun dirinya saat ini masih belum kunjung mendapatkan jodoh. Mendengarkan hal itu, Priestess pun langsung menghibur gadis guild dengan berkata nih, kalau memang gadis guild nggak usah terlalu khawatir dengan hal itu. Karena sekarang ini juga gadis guild masih terlihat sangat cantik. Jadi pastinya dia akan menemukan seseorang untuk hidup bersamanya. Setelah mendengarkannya, mood dari gadis guild pun langsung naik lagi nih. Nah, gadis guild pun tanya, apakah Goblin Slayer juga ikut dalam rencana pernikahan ini? Mendengarkan hal itu, Priestess lah yang menjawab teman-teman. Kalau memang nih mereka semua akan mengajak Goblin Slayer untuk hal ini, maka dari itu mereka akan mengajukan cuti untuk beberapa hari ke depan. Nah, sebenarnya Goblin Slayer itu nggak terlalu setuju dengan hal tersebut. Karena memang walaupun cuma sebentar aja, dia itu nggak mau membiarkan para goblin itu berkeliaran. Mendengarkan hal itu, gadis guild pun berkata kalau memang nampaknya dalam musim panas seperti ini, goblin itu nggak mungkin keluar ataupun makanan secara agresif. Karena memang inilah musim yang mereka benci juga. Di samping itu, hasil panen juga cenderung sedikit pada musim panas seperti ini. Jadi pastinya, mereka juga nggak akan bisa mencuri hasil panen. Namun memang biasanya, yang akan menjadi korban para goblin di musim panas ini adalah para pengelana yang sedang sendirian dan kebetulan lewat di dekat sarang mereka. Hal itu nggak bisa dipungkiri lagi teman-teman. Hanya nasiblah yang akan menentukan para pengelana itu bisa selamat atau tidak. Namun, untuk mengusir kegelisahan hati dari Goblin Slayer, gadis guild pun menyerahkan beberapa quest pembasmian goblin terdekat. Jika Goblin Slayer itu bisa menyelesaikan quest ini, maka guild juga akan menyetujui pengajuan cuti dari party Goblin Slayer. Nah, di sini para staff guild juga menyarankan gadis guild untuk ikut cuti dan ikut bersama party Goblin Slayer ke pernikahan kakak perempuannya High Elf Archer. Karena memang udah lama kan gadis guild itu nggak cuti juga. Lagi pula High Elf Archer juga sudah mengundang dirinya untuk ikut bersama mereka. Mendengarkan hal itu, gadis guild pun sempat ragu nih. Tapi pada akhirnya dia pun menyetujuinya. Panel cerita pun berpindah ke kuil Dewa Pengetahuan. Saat itu suara arangan seorang wanita pun terdengar di sana. Ya, dia adalah wanita pengelana yang memang bersinggah di kuil itu untuk beberapa waktu. Namun sayangnya, dia datang di waktu yang tidak tepat. Karena memang pada keesokan harinya setelah dia datang, para goblin itu menyerang kuil dengan membabi buta. Kira-kira ada 20 biarawati juga yang tinggal di sana. Dan tentu saja ada dua pilihan yang bisa diambil oleh pengelana itu. Lari atau melawan untuk menyelamatkan ke-20 biarawati tadi. Namun,
dia lebih memilih pilihan kedua teman-teman. Dengan sekuat tenaga, dia pun melawan para goblin yang menyerbu kuil itu. Walaupun dia sendirian, tapi dia tidak takut sama sekali untuk melawan sekumpulan goblin yang memandang dirinya dengan mata yang penuh nafsu. Dan sayangnya, walaupun sudah berbuat baik dengan menyelamatkan para biarawati yang menyembah dewa pengetahuan, pengelana itu tetap berakhir jadi pemuas bagi para goblin yang ada di sana. Dewa tidak menunjukkan berasa belas kasih kepada pengelana itu. Ya, gue merasa memang para dewa yang ada di LN ini kayak udah males banget buat nyelamatin manusianya. Karena nih, dari awal gue baca LN ini sampai ke volume 7-nya nih, gak ada pertolongan dewa sama sekali. Ataupun plot twist dari autornya yang ngebuat para manusianya itu bahagia gitu. Nah, untung aja nih saat itu ada party Goblin Slayer yang datang ke sana untuk membantu wanita pengelana itu dan para biarawati yang masih selamat. Di sini, gue bilang masih selamat karena memang nih, party Goblin Slayer itu datang 2 hari setelah invasi goblin itu ke kuil teman-teman. Jadi ceritanya, saat wanita pengelana itu melawan para goblin, ternyata ada satu biarawati yang berhasil kabur dan membuat surat permintaan tolong kepada guild petualang. Maka dari itulah, dari 20 biarawati hanya tersisa 11 orang yang masih hidup, termasuk wanita pengelana tadi. Yang lainnya sudah mati dimakan sama goblin setelah mereka menjadi alat pemuas. Untung saja, wanita pengelana itu juga masih hidup ketika party Goblin Slayer datang. Ya, walaupun dia itu harus sekarat terlebih dahulu sih. Di sini, party Goblin Slayer pun langsung menerobos maju untuk menyelamatkan wanita pengelana itu, karena memang dia tidak ingin wanita itu dijadikan perisai daging. Setelah mencapai posisi dari wanita itu, Goblin Slayer pun langsung meminta priestess untuk menyembuhkan lukanya. Namun si Goblin Slayer sendiri masih nggak yakin kalau wanita itu bisa selamat. Mengingat nih, dia sudah kejang-kejang di sana teman-teman. Lagi pula sihir penyembuhan yang digunakan oleh priestess juga bukanlah sihir ajaib yang bisa menghidupkan orang mati. Maka dari itu kemungkinan wanita itu bisa hidup adalah 50/50. Namun nampaknya priestess mengeluarkan semua kemampuannya untuk menyelamatkan wanita tadi. Dan untung saja wanita itu masih bisa bertahan walaupun sangat kekurangan darah. Setelah mendengarkan kabar itu, Goblin Slayer dan para penyerang di party mereka pun langsung menggila. Dwarf Shaman juga mengeluarkan araknya yang akan dikombinasikan dengan sihir api untuk membakar para goblin tadi. Sedangkan High Elf Archer menggunakan semua panahnya untuk mencegah para goblin itu yang berusaha kabur dari kuil. Dan serangan penghabisan pun langsung dilancarkan sama Lizard Priest, karena memang dia adalah orang terkuat kedua dalam party mereka ini. Setelah membiarkan semua goblin itu, High Elf Archer pun memutuskan untuk melihat ke sekeliling kuil nih. Siapa tahu masih ada goblin yang berkeliaran di sana. Sedangkan yang lainnya bertugas untuk mengobati para biarawati dan wanita pengelana tadi. Di sini, Goblin Slayer pun sempat kecewa karena mereka itu nggak bisa membakar tempat ini. Karena dengan membakar tempat ini, maka mereka juga akan lebih cepat dalam menghabisi para goblin yang tadi. Mendengarkan hal itu, priestess pun menjawab kalau hal itu nggak diperbolehkan, karena memang dalam kuil ini banyak sekali buku-buku milik dewa pengetahuan. Di sini, Goblin Slayer pun sedikit terdiam dan mendengus nih, tapi dia juga mengeluarkan kata-kata kejam dan realistis. Jika memang tempat ini sangat penting bagi dewa pengetahuan, kenapa sang dewa itu membiarkan para pemujanya terkena musibah seperti ini? Priestess pun tidak bisa menjawab ataupun mengcounter perkataan dari Goblin Slayer, karena itu adalah sebuah realita kejam yang harus mereka terima. Dewa tidak menolong mereka dalam urusan seperti ini. Setelah itu terjadi keheningan sejenak di sana, tapi untungnya High Elf Archer itu datang dan membawa kabar baik nih, kalau memang sudah tidak ada goblin lagi yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu mereka bisa pergi ke kota besok untuk mengantarkan para wanita yang masih selamat ini ke dokter. Panel cerita pun berpindah ke peternakan dari gadis sapi. Saat itu, hari sudah sangat senja, dan gadis sapi pun sedang memasukkan ternaknya ke kandang. Namun di samping pekerjaannya ini, dia juga sangat mengkhawatirkan keadaan dari Goblin Slayer, karena memang dia belum pulang sampai hari ini. Ya, tentu pekerjaannya sebagai petualang memang terkadang mengharuskan dia untuk tidak pulang. Tapi tetap saja gadis sapi masih belum terbiasa jika Goblin Slayer tidak pulang. Nah, di tengah kegelisahannya, tiba-tiba aja dia mencium bau besi karat yang selama ini dikenalinya. Ya, itulah bau dari armor Goblin Slayer. Tentu gadis sapi pun sangat senang dengan kepulangan dari orang yang dia cintai.
Di sini gadis sapi pun menanyakan nih, kenapa semua armor Goblin Slayer itu kotor? Apakah dia mendapatkan pekerjaan yang berat? Mendengarkan hal itu, Goblin Slayer pun berkata kalau pekerjaannya kali ini sangatlah mudah. Lalu, ia pun melanjutkan kalau sepertinya dia diundang ke pesta pernikahan dari kakak perempuan High Elf Archer. Dan di sini Goblin Slayer juga ingin gadis sapi ikut bersamanya ke pesta itu. Tentu, gadis sapi pun sangat terkejut dengan hal itu. Dia tidak menyangka kalau Goblin Slayer akan mengajaknya ke pesta seperti ini. Namun di sisi lain, musim panas adalah waktu di mana pekerjaannya itu sangat berat. Dia ragu apakah pamannya mengizinkannya pergi atau tidak. Tapi terlepas dari itu semua, dia akan mencoba berbicara dengan pamannya, karena dia juga penasaran dengan pernikahan elf. Sambil berjalan pulang, gadis sapi pun berkata, kalau sewaktu kecil dulu, Goblin Slayer juga pernah berjanji untuk menikahinya loh, ketika mereka itu sudah beranjak dewasa. Tentu, Goblin Slayer pun langsung terdiam sejenak dan berkata nih dengan nada yang datar, kalau dia itu tidak ingat pernah membuat janji seperti itu. Nah, di sini gadis sapi pun tertawa puas karena kebohongannya itu berakhir terbongkar. Tapi ia pun seketika menjadi malu ketika Goblin Slayer tiba-tiba berkata nih, kalau mungkin saja dulu seharusnya dia menjanjikan hal itu kepada gadis sapi. Setelah mengatakan hal itu, situasi di antara mereka pun jadi hening. Tapi bukan karena canggung, namun karena memang keduanya malu untuk mengakui kalau mereka juga menginginkan pernikahan. Mereka berdua pun tetap bersama sampai rumah pusat peternakan tanpa berbicara apapun lagi. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin itu pembahasan singkat untuk LN Goblin Slayer volume 7-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.